Ibu-ibu ingkang kula hormati, saya bingung ini materi apa nggih Ibu? Saya lalu ingin materinya yang membahagiakan mawon nggih. Saya mau tanya dulu sebelum saya masuk kepada materi. Kira-kira yang sering bikin jenengan sumpek niku napa Bu? Ndak apa-apa Bu, kita curhat mawon. Karena saya dari sisi keilmuan yang saya tekuni sekarang itu ilmu psikologi terapan. Dalam niku menekuni konseling. Saya ngajar. Kalau yang lewat sudah seperti ini, kadose mobil kotak tulisannya ambulan. Medeni ya Bu. Oh, lewat lagi. Mboten apa Bu? Anggap itu adalah instrumen musik. Mboten mawon. Apa Bu kira-kira? Kita mengalir mawon. Yang membuat penjenengan sering sumpek nopo? Perkara anak? Anak, nggih. Ada apa dengan anak? Kalau anaknya belum menikah, oh anak saya gimana nanti? Ngoten nggih Bu nggih? Sekolahnya, pendidikannya, karirnya, entuk mantu sapa? Besane koyok nopo? Ngoten nggih? Oke, anak. Yang kedua perkara nopo Bu? Kesehatan? Nggih. Kalau usia sudah lebih 40, yang datang asam aurat. Nggih Bu. Makan jeroan denggole ngelu. Sing maem mulutnya, sing loro denggule. Ngoten kok saged ngoten. Pripun nggih Bu nggih? Terus apalagi Bu? Selain masalah kesehatan. Masalah rizki? Mboten, saya lihat jenengan wajahnya cerah-cerah, duitnya gak ono serine ngoten. Nggih, amin, amin. Masalah napa mole? Tangga? Masalah ada apa dengan tetangga Bu? Oh, supaya jadi orang yang baik. Tetangganya enggak apa-apa, gimana sekiranya kita jadi orang yang baik. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Tapi di antara masalah itu yang paling kita persoalkan apa Bu? Yang paling berat. Apa Bu? Oh, anak. Karena anak itu gantungannya hati. Nggih Bu nggih? Nggih. Ibu non sewu jenengan menawi pegang Al-Qur'an yang lengkap, mangke panjenengan buka Surat An-Nisa ayat 9. Teng mriku wonten satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah engkau takut kepada Allah untuk meninggalkan anak-anak, waliyashal ladzina law taraku min khalfihim, meninggalkan anak-anak setelahmu, dzurriyyatan dhi'afa, anak-anak yang lemah. Nah, lemah ini bisa lemah yang pertama tirosipun para ahli tafsir dan para ulama, nomor setunggal niku lemah imane. Ini yang paling kita takut. Nun sewu, saya sering menyampaikan di forum muslimat, ngapunten, jangan-jangan bosen bumus mana ngoten. Ngapunten. Jenengan ini saya tidak niat untuk gibah ya Bu, kita memberikan contoh. Jenengan perso ulama terkenal naminipun asmonipun Buya Hamka. Sangat terkenal. Adik bungsu beliau itu terlahir muslim, sekeluarga anak ulama yang namanya Beni Hamka, menika akhirnya meninggal dalam keadaan tidak muslim karena menjadi seorang murtad dan bahkan menjadi seorang penginjil. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, saya lupa namanya, tapi akhir-akhir ini berseliweran di sosial media, wonten mantan ustadz masuk kepada agama yang lain lalu menjelek-jelekkan Islam. Sekarang terdampar ada di Amerika, sedang diproses untuk pulang ke Indonesia, tapi sulit prosesnya. Artinya apa? Kolbun itu hati molak-malik, bisa jadi hati kita, iman kita naik turun, anak kita khawatirkan menjadi orang-orang yang tergoda. Saya tuh kadang-kadang saya mikir diri kita sendiri, saya mawon Bu, saya jenengan insyaallah mboten kula niki, saya menasihati diri saya sendiri. Kok rasanya akean maca HP timbangane maca Qur'ane. Isu-isu tangi turu digoleki HP, kok ono WA apa ndek kantor piye ngoten.
dari kampus bagaimana, dari mahasiswa seperti apa. Padahal kalau pagi ngelek saged maos Quran sak juz, wah itu sudah prestasi itu. Satu juz itu kadang-kadang ambek goreng tempe, ambek maca waqiah, ambek nyapu, ambek maca yasin. Mangke ngoten sambil di perjalanan, untung saya sudah maunya jadi nyonya besar, ndak nyetir ngoten. Sambil sempat mungkin buka Al-Mulk di jalan atau mungkin Al-Fatah. Tapi ndak bisa kita kemudian, saya terutama niki, menuntaskan bacaan Al-Quran hingga tuntas. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang luar biasa ketergantungannya terhadap sosial media? Nah, lalu kemudian apa kata Allah, nasihat yang diberikan atau ajaran yang diberikan? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Kita dulu yang menguatkan. Wattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Artinya bertakwa, kita kedah jadi contoh. Ah, ini berat, Bu. Nah, ibu-ibu non sewu angkat tangan kanan sedoyo. Oke. Sudah pakai Rexona kok Bu Mus tenang mawon. Angkat tangan kanan, coba pegang dagu. Nggih, dagu. Loh, bingung. Nggih. Singgarai monggo mun jenengan turunkan. Singgarai bingung Bu Mus pegang dagu kok pedangnya dahi. Dahi to niki? Nggih. Kepala atau dahi di sini lah ngoten. Nah, pendidikan itu seperti itu. Uswah niku kados ngoten. Kalau kita mengatakan A tapi kita melakukan B, anak kita bingung. Akhirnya dia mencari alternatif yang lain, C. Yang dia lihat adalah sosial media. Ngoten. Sehingga menjadi contoh kata Allah itu harus dari wattaqullah itu dulu. Kita bertakwa dulu. Abot niku Bu. Tenane abot. Ibu non sewu, saya kok lupa tadi tidak bawa tisu. Ini loh Bu, tidak tahu saya kelilipan apa ini Bu. Ngelihat penjenengan cantik-cantik ini kalau Bu, kok wali kelilipan, kalau ngapunten Bu. Matur nuwun sangat Ibu, alhamdulillah. Nah, memberi contoh itu tidak mudah. Karena itu kita diminta untuk terus belajar. Nah, hari ini jenengan ini sudah mempraktekkan. Saya yang malah harus belajar dari jenengan. Prakteknya apa? Kalau kita mau menjadi seorang guru, seorang pengajar itu harus selalu belajar. Nah, saya niat nawa itu hadir ke sini panggil jenengan supaya saya bisa belajar. Karena kalau orang mau mengajar harus buka buku. Ngoten. Sing kathah rahmate saking Gusti Allah jenengan. Nah, kula niki nunut rahmat yang ditampi jenengan. Niru tampiasnya ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah itu bagaimana Bu Mus? Berkata-kata yang sesuai. Nah, niki unsur psikologisnya tinggi. Wal yaqulu qaulan sadida. Ngomong kali tiang nom niku mboten gampang. Leres napa mboten Bu? Kalau masih remaja, kita suruh mereka tidak berjalan, kita pengeng budale banter. Leres ya Bu nggih? Begitu juga, saya tidak tahu, insya Allah kalau mantu jenengan, insya Allah semuanya mendamaikan hati. Amin. Cuma kadang-kadang kita sungkan buatan ngandani mantu Bu. Tutu anak dewe, golek tak kandani metu, anakku nesu. Ngoten, bingung pokoke. Nah, lek misale maratuwa ngomong sing akeh rada akeh ngoten. Oh, niku nak mangke sebutannya seperti bunga di belakang niku lho Bu. Bunga lidah mertua. Alias cerewet, angel alias angel Bu. Ngoten.
Nah, inilah karena itu maka ada beberapa nasihat penting. Ini saya coba mengaitkan gimana sih cara menasehati anak muda. Materi hari ini campur-campur, oke? Menasehati anak muda, mendampingi anak, termasuk juga menasehati kita sendiri. Saya tuh bingung nyari materinya karena panjenengan sudah sering pengajian. Mesti ini wes wakeh wesan ilmu nih, pun kata. Nah, saya kemudian memikirkan, oh kalau orang tua suatu ketika nasihati anak muda, langkung saya kalau menasehatinya itu dengan satu nasihat indah dari Rasulullah. Apa nasihat indah dari Rasulullah untuk anak muda? Ini kalau kita nasihati mumpung cucu-cucu kumpul, kalau saya kan belum bermutu Bu, kalau saya sama anak saya, biasanya nasihatnya dikredit. Kalau pada anak itu kalau terlalu panjang, tidak didengarkan, harus dikredit. Itu adalah penerjemahan dari kaulan sadida tadi. Pun kata-kata lek Andani, apalagi anak laki. Anak laki niku kalau saya minta tolong, le umi tumbasne bawang putih, kunyit, serai, lada. Sing into lada. Yang lain ndak dapat. Karena itu kalau anak laki nasihati titik wae katanya. Secara psikologis gitu. Nah, apa nasihat penting yang perlu kita berikan kepada anak kita supaya apa yang diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi bisa kita capai, termasuk pada diri kita sendiri. Ini ada hadis yang menarik. Saya mau nyari lagunya yang Roma Irama niku mirip dengan, bukan mirip ya Bu, menerjemahkan hadis niki kok lupa saya Bu. Hadisnya saja dulu yang saya baca. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Oh, 5 sebelum yang 5 ini jeru Bu, katanya orang-orang jeru. Nah, ini kalau kita nasihatkan pada diri kita sendiri luar biasa, apalagi kita nasihatkan kepada anak. 5 itu apa saja Bu Mus? Yang pertama, ini saya nawa itu nasihati diri saya sendiri, walau sebagian kata saya pun kelewat. Hadis ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah dawuh, igtanim khamsan qabla khamsin, jogo, manfaatkan, baik-baikan, khamsan perkara yang 5, qabla khamsin sak turungi teko perkara yang 5. Sababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ibu non sewu, saya membayangkan ibu-ibu zaman muda dulu katose para kembang-kembang kampung. Oh, ten katose muanis nggih Bu nggih. Manis. Saya lihat ibu yang duduk, wah mirip dengan Yuni Sara. Kalau ndak ada saranya tinggal Yuninya. Lek sorot tok angel Bu, lah nggih niku Yunine mawon. Nggih. Kula sanes Yuni Sara, kula Krisdayanti adike nggih mboten napa.